balik lagi di channel Pilot Tampan dan Pemberani. Oke, hari ini saya nggak pakai facecam ya, karena facecam saya terhapus teman-teman. Konyol memang. Padahal ini salah satu penerbangan yang menarik ya, karena saya bareng-bareng dan saya melakukan hal yang baru pertama kali dilakukan di puncak Kuba Lava Baradaya. Ada suatu hal yang saya lakukan, itu penerbangan yang nekat ya, dan nanti kalian teman-teman bisa lihatlah nanti di tengah saya ngapain ya. Nah oke, penerbangan hari ini sebenarnya saya bareng sama teman-teman ya, ramai sekali, dan Merapi lagi sangat aktif teman-teman, banyak sekali guguran yang terjadi dari tadi ya. Nah ini saya mau cepat-cepat ke atas karena tadi sudah ada yang memantau itu, ada pergerakan yang sangat aktif, jadi kemungkinan akan terjadi ambulan yang sangat besar teman-teman. Semoga kita dapat ya. Ini kita perjalanan. Nanti di tengah video atau di akhir video, nanti lihatlah di menit berapa ya, saya akan melakukan hal yang baru pertama kali dilakukan di Kuba Lava Baradaya Merapi. Nah, oh itu ada pergerakan teman-teman. Terlihat asap tipis ya dari puncak Merapinya tuh, yang sebelah kiri. Itu adalah lokasi hotspot area kita yang sering sekali terjadi guguran di Merapi, di Kuba Lava Baradaya namanya teman-teman. Nah ini saya menyusuri jalur lahar dingin Gunung Merapi. Benar ya, terjadi guguran besar itu teman-teman. Terlihat ya, asapnya sangat tebal itu di sebelah kiri. Kalau orang dulu itu nyebutnya wedus gembel ya, sekarang itu APG, asap asap awan panas guguran teman-teman. Kalau dulu itu disebutnya dengan wedus gembel ya, karena menyerupai seperti bulu kambing ya, bulu kambing yang gembel itu loh teman-teman, seperti itu. Dan itu panas sekali ya dulu waktu erupsi 2006 dan 2010. Asap ini menjadi ancaman, benar-benar ancaman untuk masyarakat, karena eh, asap ini bisa menyebar kemana-mana teman-teman, dan itu sangat panas. Kalau orang terkena itu pasti otomatis kulitnya terbakar teman-teman. Nah ini kita sudah hampir setengah jalan ya, tapi udah ada guguran yang sangat besar itu teman-teman bisa lihat ya, dari tadi asapnya tidak hilang, jadi memang gugurannya memang benar-benar sangat besar ini. Wah kalau kita sudah sampai dari tadi pasti kita bisa ya mengabadikan tuh proses terjadi gugurannya, yang biasanya teman-teman lihat juga di channel saya. Oh iya, di channel ini teman-teman bisa melihat banyak sekali hal-hal yang nekat ya. Contohnya saya terbang tanpa GPS ke Gunung Merapi. Terbang tanpa GPS ke Gunung Merapi itu juga cuman saya yang melakukannya. Eh, jadi kalau terbang tanpa GPS itu gimana? Kenapa? Ya jadi kita nggak bisa, ada fitur yang namanya return to home. Ketika GPS rescue-nya diklik, itu drone akan balik sendiri ke titik awal penerbangan. Kalau tidak memakai GPS, satu, kita tidak tahu ketinggian berapa, jarak berapa, kecepatan berapa, dan kita tidak tahu arah pulangnya nanti bagaimana. Jadi pertama saya harus hafal kontur eh, jalan yang saya lewati dan jalan pulang. Itu yang harus saya persiapkan, dan sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di postingan saya yang lain tentang saya terbang tanpa GPS ke Merapi. Terus saya pernah terbang dalam kondisi hujan ke Merapi. Terus saya pernah terbang dalam kondisi badai yang sangat kencang, dan saya memakai drone yang lebih kecil lagi teman-teman, pakai drone 4 inch. Dan saya juga sering sekali melakukan penerbangan dengan menghabiskan baterai ya. Jadi baterai itu benar-benar limit karena kita menunggu momen guguran. Jadi benar-benar baterai ini saya kuras. Contoh, baterai 8000 mAh saya sisakan 1000 untuk pulang. 1000 mAh untuk pulang dari jarak 5 km terbang. 1000 mAh itu hal yang sangat tidak mungkin teman-teman, dan itu saya lakukan. Nah teman-teman bisa melihat hal-hal seperti itu di channel saya ini, makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga kalau kalian suka. Dan hari ini saya akan melakukan tantangan lagi. Ada satu tantangan nih dari teman, dan saya akan coba lakukan ini di Kuba Lava Baradaya Merapi. Nah
Kita kembali ke visual penerbangan teman-teman. Bisa lihat ya, di situ asap dan batu juga nggak habis-habis dari tadi. Berarti ini tuh eh, tadi guguran yang sangat besar teman-teman. Nah itu lihat tuh batunya di sebelah kiri ya. Itu batu sangat besar loh teman-teman. Karena kita dari ketinggian aja nih, jadi kelihatannya kecil. Padahal itu sebenarnya besar. Oke, saya coba untuk lebih rendah nih, biar teman-teman bisa lihat detail batunya tuh, 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 teman-teman lihat. Ini bisa besar banget ini teman-teman. Oke, tapi kita nggak boleh terlalu pendek ya, karena banyak batu yang kelempar-lempar dari atas. Nah, contohnya seperti itu, dia bisa standing dan terbang ya, jumping lah bahasa Jawanya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh, tuh, dia sangat brutal seperti itu teman. Wah, wah, seperti itu ya. Tuh, dia naik-naik ya, dan kecepatannya itu lebih dari 100 km per jam teman-teman. Bayangkan kalau batu itu terkena orang atau makhluk hidup, wah pasti nggak selamat lah. Makanya teman-teman kalau eh, mau menjadi pendaki ilegal ke Gunung Merapi itu mikir lagi ya, 100 dan 1000 kali lagi dipikirkan, karena Gunung Merapi statusnya sedang siaga dan sangat berbahaya teman-teman. Jarak aman di Gunung Merapi saat ini adalah 5 km. Jadi teman-teman di jarak 5 km kalian masih berada di zona aman. Asap yang ada di depan kita itu asapnya ini panas ya teman-teman. Nah di sebelah kiri juga ada guguran, ini guguran kecil ya tapi ya. Nah biasanya kalau seperti itu nanti ada pasir-pasir yang terbawa. Nah pasir yang di bawah kita ini adalah pasir bagus teman-teman, dan ini pasir yang diharapkan oleh para penambang. Gimana ngambilnya ya, nggak ke situ, tapi nanti pas ada guguran lagi nih di sebelah kanan. Nah guguran-guguran seperti ini dan pasir-pasir itu hal yang diharapkan oleh warga sekitar. Karena apa? Karena ini bisa menjadi mata pencarian warga sekitar teman-teman. Mereka menambang pasir, menambang batu. Nah itu yang dilakukan oleh warga sekitar ya. Jadi Merapi ini memberikan berkah dari gugurannya. Guguran-guguran seperti ini guguran yang dinanti oleh masyarakat. Bukan kita mencari visual guguran itu kita suka dengan bencana alam. Tidak, ini bukan bencana alam teman-teman. Ini kalau guguran seperti itu malah Merapinya aman. Malah Merapinya eh, bisa mandali ya, terkendali itu. Enggak kayak 2006 dan 2010 itu tidak ada ya guguran seperti ini yang setiap hari keluar. Padahal Merapi ini adalah gunung teraktif, dan yang terjadi apa? Langsung terjadi erupsi besar. Nah, ini kita cek batu-batu dari tadi belum habis ya. Ini terus-terusan tuh. Tuh, lihat terus-terusan berjatuhan teman-teman. Karena memang tadi guguran itu besar sekali ya. Dan tuh besar banget batunya teman-teman. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah, tuh masih banyak sekali batu-batu yang menggelinding. Nah, asap ini adalah panas, panas sekali teman-teman. Bisa ratusan derajat. Sebelah kiri ada guguran besar tuh. Oke, kita mepet biar kayak Om KBS ya. Batunya, wuih. Uh, ngeri teman-teman. Ngeri. Tuh, lihat hujan batu ya. Kayak gini. Kita harus hati-hati, nggak boleh terlalu pendek karena bisa tertimbuk oleh batunya itu. Dan ini awannya awan panas. Kalau makhluk hidup atau manusia berada di tengah-tengah awan panas seperti ini, eh, pasti kulitnya sudah terbakar teman-teman. Kita lihat ya, karena ini banyak sekali asap yang di sini, saya takut terjadi drone-nya nanti meleleh atau apa, terkena komponen di drone yang sangat panas dan membuatkan overheat. Oke, tantangan yang akan saya lakukan ini adalah melakukan namanya power loop. Power loop itu apa? Drone nanti akan salto 360 derajat ya. Dia akan berputar ke belakang seperti orang salto. Nah, itu dinamakan dengan power loop. Tapi kita melakukan di jarak 5 km, dan ini berada di kubah lava ya.
Yang otomatis kalau drone-nya jatuh di kubah lava, apakah akan berbahaya bagi kubah lavanya? Enggak. Drone sekecil ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Pernah terjadi drone-nya teman saya itu jatuh di bagian guguran, itu juga nggak ada pengaruh apa-apa. Yang terjadi malah ya drone-nya hilang, drone-nya rusak karena sudah terkena lava ya. Dan ini saya akan lakukan coba tantangan dari teman-teman ya. Ini pertama kali dilakukan di Gunung Merapi, cuman saya ini. Kalian bisa lihat hal-hal seperti ini hanya di channel saya. Nah, ini saya mau melakukan power loop, yaitu drone akan salto 360 derajat. Itu akan menyebabkan satu, hilangnya sinyal, yang menyebabkan nanti visual di kacamata Google saya ini akan menjadi hitam gelap atau nge-freeze berhenti. Wow, tapi kita lihat dulu keindahan alamnya ya. Tuh, lihat gunung merbabunya teman-teman. Dan ini puncak kubah lava tengah tertutup oleh asap sulfatara ya. Oke, kita tes sinyalnya dulu. Nah, hal seperti ini juga dilakukan dengan perhitungan yang matang ya teman-teman. Wah, ternyata ketika kita balik badan seperti ini, antena yang ada di drone saya agak sedikit ketutupan dan sinyal menjadi agak drop. Kita coba untuk melakukan power loop. Oke, semoga berhasil ya teman-teman. Oke, saya sambil berdoa ini kita coba satu, dua, tiga, kita power loop. Nah, seperti ini dinamakan dengan power loop. Oh, ternyata aman, nggak apa-apa. Kita coba lebih mepet lagi teman-teman. Sekali lagi, kita coba lebih mepet ke ininya ya, kubah lavanya ya. Kita coba lebih mepet lagi. Oke, kita coba naik. Dan ini naik berat sekali ya, karena anginnya teman-teman. Nah, hal seperti ini kalau dilakukan berulang itu bisa karena kita membawa baterai drone ini seberat hampir 1 kilogram, 900 sekian gram. Jadi drone ini membawa beban 1 kilogram teman-teman. Jadi kalau uh, kita melakukan power loop itu pada saat recovery itu bisa terjadi baling-baling atau propellernya itu bisa retak, bisa pecah, bahkan bisa langsung putus ya kalau benar-benar tidak kuat. Dan kalau framenya nggak kuat pun juga bisa patah ya teman-teman. Nah, jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat nekat. Jadi kita coba sekali lagi ya teman-teman. Sayangnya ini facecamnya terhapus. Kalau nggak sangat seru nih di lokasi karena ramai teman-teman yang melihat juga. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita agak masuk ke kubahnya ya. Oh, ternyata sinyal keblok teman-teman kalau terlalu masuk itu. Oke, kita coba ya. Oke, satu, dua, tiga. Kita coba lagi. Set. Oh, Merapi sampai terlihat terbalik ya. Wah, oke. Langsung terjadi goncangan yang sangat kencang ya teman-teman. Wah, ini recovery ini. Nah, pada saat itu bisa terjadi baling-balingnya patah dan sebagainya teman-teman. Banyak hal yang akan terjadi kalau melakukan hal-hal senekat ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat hal-hal yang nekat penerbangan, nah lihat aja di channel saya ini ya. Dan yang jelas, saya pertama kali yang melakukan di Gunung Merapi ini, penerbangan ini dengan kenekatan ini baru saya yang melakukannya. Tuh batu-batunya teman-teman. Wih, semoga menghibur teman-teman di rumah dan yang baru berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga dilancarkan dan selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadahnya. Oke, kita coba naik lagi teman-teman. Dan alhamdulillahnya drone juga nggak kenapa-kenapa ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gas lagi. Oke, kita naik, kita pantau, siapa tahu ada pergerakan yang lumayan ya. Karena memang dari tadi nggak berhenti-berhentinya. Bantu tiup teman-teman, yuk coba, siapa tahu nanti ada ambrolan ya. Saya coba mendekat dulu. Nanti bantu tiup ya teman-teman ya. Wah, bentuknya udah kayak gini ya, udah rata banget nih bagian sini nih. Wow, tuh udah membentuk jurang nih, parit nih sebelah kiri ya. Tuh hasilnya dalam tuh. Oke teman-teman, bantu tiup ya. Satu, dua, tiga. Ayo bantu tiup lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Tuh tadi udah keluar asapnya ya.
Tuh ada guguran kecil-kecil tuh. Kalau dibantu tiup pasti gitu tuh. Oke, satu, dua, tiga. Lagi teman-teman. Yuk bantu tiup lagi. Satu, dua, tiga. Tuh kan ambrol beneran. Batunya langsung ambiar ya teman-teman. Wow, tuh ada yang besar tuh. Kita coba merendah ya teman-teman biar kita bisa lihat batunya sebesar apa tuh. Dia terhenti di situ teman-teman. Oke, masih banyak sekali guguran-guguran batunya ya. Dari tadi nggak berhenti-berhenti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut naik ke atas teman-teman. Ini asapnya sangat panas sekali ya teman-teman. Kita harus menghindar. Nanti takutnya drone kita terjadi melenyok ya, bahasa Thailandnya melenyok hap gitu ya. Nah, terima kasih untuk yang udah bantu tiup tadi, ambrol tuh. Oke teman-teman, kita lanjut naik lagi ya, kita lihat seperti apa kondisi pusat ambrolannya tadi. Nah, asapnya ini sangat panas ya teman-teman, benar-benar sangat panas. Sayangnya saya nggak pakai kamera thermal yang bisa buat mengukur suhu. Wah, ini pasti panas banget nih. Tuh bentuknya udah kayak gini, jadi udah rata gitu, membentuk tebing yang sangat, itu ada ambrolan lagi ya, yang sangat curam ya teman-teman. Dan kalau saya mepet di bagian atas, itu yang terjadi drone saya sangat goyang-goyang teman-teman, karena ada hembusan angin yang sangat kencang dan, nah di bagian ini tuh panas sekali teman-teman, panas sekali, drone-nya tergoncang-goncang. Jadi ini banyak sekali batu yang akan menjadi calon-calon guguran ya. Ini udah sangat-sangat eh, apa, minggrik-minggrik ya, atau kiwir-kiwir ya bahasanya ya. Tuh kayak gini teman-teman, udah pada retak-retak, jadi akan mungkin lebih aktif lagi Merapi ya, karena banyak sekali gugurannya tuh. Oh, wah tuh seperti itu teman-teman. Kita mundur ya, karena di situ panas sekali, drone tergoncang-goncang teman-teman. Kita sambil cek-cek. Nah sebenarnya tuh yang diputihin itu juga dulunya ketutup teman-teman, dulu ketutup. Terus belum lama sih ini ambrol terus, kemungkinan bulan November ya, bulan November mungkin. Seperti ada ambrolan tadi, ternyata nggak ada. Nah terus juga ambrolannya tuh menghantam di sebelah kanan ini, jadi tergerus itu yang kanan tuh, dari atas itu dia menggelinding ke situ, jadi menghantam ke situ, jadi tergerus. Nah kalau yang asap terus-terusan seperti ini biasanya pasir ya teman-teman, pasir yang berjalan seperti sungai, pasir mengalir. Nah, ini di depan kita ini sering sekali juga ambrol, terus ada lagi gitu depan kita sini. Nah dulu yang putih-putih ini juga tertutup sama seperti kanan atas ini teman-teman, tapi eh, semakin kesini semakin banyak ambrolan, terus ambrol-ambrol, akhirnya ya ini terjadi, bentuknya menjadi seperti ini. Wah kalau bentuknya sih udah dari pertama kali saya terbang di sini sampai sekarang udah gak karu-karuan sini ya, mengerikan teman-teman. Ini tuh batu besar-besar sekali loh, nggak cuman kecil. Kalau dilihat dari sini sih kecil, padahal itu besar teman-teman, besar banget itu, bisa lebih segedung serumah ya, besar banget itu. Tuh tuh kayak gini ya. Seperti itulah update update hari ini ya teman-teman, dan saya melakukan satu tantangan dari teman-teman FPV untuk melakukan power loop di atas puncak Kubah Lava Merapi ya, dan alhamdulillah drone masih selamat. Tuh kalau dari jauh tuh kayak roti Bika Ambon ya. Nah yang putih-putih ini dulu sama kayak ini nih, ketutup gini kayak sebelah kanan ini ya, sekarang sudah menjadi putih itu karena itu mungkin batuan solid yang berada di dasarnya ya.
Tuh, kayak gini teman-teman. Mengerikan memang. Oke, tidak ada pergerakan, kita balik saja ya teman-teman. Kita balik saja lah. Nah, tidak ada pergerakan. Ini calon-calonnya tuh. Sebelah kiri ini, depan kita ini banyak ya calonnya, banyak sekali calon kuburannya. Oke. Nah, seperti ini update hari ini teman-teman. Oke, kita balik saja ya. Kita balik saja teman-teman. Kita mundur sambil melihat pemandangan Gunung Merapi ya. Biar teman-teman bisa melihat seperti apa. Oke, siap, kita balik. Oke, kita mundur. Baliknya kita mundur dulu biar teman-teman bisa lihat nanti ya. Seperti apa pemandangan puncak kubah lavanya dari jauh ya. Tuh, banyak sekali yang mau gugur nih. Oh, tuh kayak gitu tuh banyak sekali nih. Oke, sudah 21 menit penerbangan. Kita pulang aja ya karena sudah nggak ada pergerakan dan kita juga udah dapat ambrolan ya tadi, udah dapat ambrolan beberapa kali. Nah, udah juga melakukan tantangan power loop. Nah, oke. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Kubah lava Baradaya dari jauh. Oh, mengerikan ya. Tapi indah, tapi mengerikan. Oke, kita balik saja teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton penerbangan saya hari ini. Yang sudah nonton sampai akhir, saya sangat berterima kasih dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, terus selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, untuk penutupnya kita akan coba untuk menembus awan ini ya teman-teman ya. Kita tembus awan dulu. Oke, 1, 2, 3. Apa yang terjadi setelah kita menembus awan? Awan ini adalah air teman-teman. Nah, butiran-butiran air ya. Nah, yang terjadi adalah kamera akan mulai mengembun seperti ini ya. Karena kita dari lokasi yang panas, terus kita kena air, ya seperti itulah yang terjadi. Oke, sekian penerbangan hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman ya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadahnya. Oke, sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Dadah.